Bismillahirrohmanirrohim. Hai sahabat pesantren keliling, baik-baik ya kalian semua? Sahabat, kami kali ini lagi persiapan nih. Kira-kira kami mau kemana lagi ya? Nah, untuk persiapan kami adakan pertemuan online dulu. Setelah itu kami kumpul bersama untuk membahas kelanjutannya dan mematangkan lagi persiapan yang kemarin. Sahabat, kami sedang menyiapkan banyak cemilan-cemilan dan hadiah-hadiah kecil nih. Kami juga menyiapkan sedikit sembako dari jauh-jauh hari. Karena insya Allah rencananya kami mau sekalian mengunjungi bakso tempat para korban terdampak bencana alam yang lokasinya tidak jauh dari tempat tujuan kami nantinya. Subhanallah. Malam sebelum keberangkatan, kami seperti biasa menyiapkan kelengkapan kami, barang-barang, alat-alat, dan juga bahan makanan yang akan kami pakai besok di sana. Bismillah, kami pun mulai angkut-angkut nih. Mulai dari sembako, bahan masakan, cemilan, juga alat-alat raksasa kami. Semuanya sudah masuk ke dalam mobil. Alhamdulillah. Paginya, kami pun kumpul bersama. Kak Ida bawakan lontong yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kami pun langsung mengamankannya dengan lapisan es dalam termos agar tetap fresh untuk dipakai esok harinya, insya Allah ya. Bismillah, kami doa bersama dulu ya. Gak ketinggalan minta doa ibu yang paling utama. Nah, kalian tahu tidak kemana tujuan kita kali ini? Kemana ayo? Ya, kita mau ke Sukabumi. Yeay! Kami pun meluncur dengan komando dari Kak Arpi sebagai navigator. Karena jaraknya lumayan jauh, kami pergi sehari sebelum acara atau H-1. Selama perjalanan, cuacanya cerah sekali ya sahabat. Masya Allah. Dan kami disuguhi pemandangan pegunungan yang sangat indah loh. Alhamdulillah, kami akhirnya sampai nih sahabat. Kita langsung dijemput oleh Kang Uyung, rekan pengelola tempat yang kami kunjungi. Ini dia tujuan kami, Pondok Pesantren Mabda Islam Sukabumi. Lebih tepatnya di unit usaha Argo Edu Parknya milik Pesantren Mabda Islam. Sahabat, kami disediakan tempat untuk beristirahat dan menginap di sini. Kami disiapkan kamar di antara pepohonan pinus yang menjulang tinggi. Wah, indah banget ya tempatnya, Masya Allah. Oh iya, tak lupa kami juga langsung menyelamatkan bahan masakan dengan menitipkannya ke dalam chiller dan freezer yang ada di sini. Wih, Kak Sauki gercep banget ya. Bawain bahan makanan ke tempat freezer yang lumayan jauh. Ya udah deh, kami pakai ATV aja buat kesananya biar lebih cepet. Setelah kami tata-tata, kami kembali lagi ke penginapan. Langsung deh Kak Sauki dan Kak Vivi beraksi naik ATV-nya. Hehehe. Sahabat, jadi sebenarnya ini tuh tempat wisata edukasi milik Pesantren Mabda Islam ya. Di sini ada mini zoo dengan satwa imut dan lucu, ada burung-burung, ada hewan melata, landak, monyet-monyet, angsa, unggas, dan kambing mini. Semuanya ada di sini. Duh, lucu-lucu banget ya, ngegemesin, Masya Allah. Selain itu, di sini ada juga horse stable alias kandang kuda atau tempat pacuan kuda. Kita bisa menyewa mereka loh. Kita juga bisa belajar berkuda, memanah, yang pastinya kita sambil disuguhi pemandangan yang indah tiada duanya dengan udara pegunungan yang segar. Nikmatnya ya sahabat, barakallah. Sore harinya sebagian dari kami menuju tempat lokasi baksos di desa sekitar Mabda Islam. Sahabat,
Di sepanjang perjalanan kami menuju lokasi tempat baksos, kita melihat akses jalan yang rusak parah, juga beberapa rumah warga yang hancur disebabkan oleh longsor. Ya Allah. Akhirnya kami sampai ke tempat pemberian bantuan darurat di sebuah SD yang ruang kelasnya dijadikan kamp pengungsian warga terdampak longsor. Dan tenda ini jadi sekolah darurat bagi mereka. Ya Allah, kasihan ya sahabat. Kami hanya bisa sedikit menghibur mereka dan mencoba menyemangati mereka dengan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang makin besar, maka semakin besar pula cinta Allah kepada mereka. Beruntung banget ya masih dicintai oleh Allah. Alhamdulillah. Sebenarnya yang membutuhkan doa itu kami ya sahabat. Iya, kami yang masih fakir ilmu dan selalu ingin belajar dari mereka yang sudah mempraktekkan langsung arti kesabaran yang sesungguhnya. Masya Allah. Semoga Allah kuatkan dan Allah permudah kehidupan mereka semua ya sahabat. Amin. Walau tidak seberapa, semoga apa yang kami bawa ini bisa jadi penyemangat mereka dan membahagiakan orang-orang di sekitar sini, insya Allah. Senang banget ya lihat wajah-wajah bahagia mereka. Masya Allah. Alhamdulillah, setelah ini kami pun meluncur ke posko utama Desa Nyalindung. Kami bertemu langsung dengan Bapak Kepala Desa. Beliau Pak Asep Supriyadi atau bisa dipanggil Bang Has. Orang yang sudah mendedikasikan dirinya menjadi relawan bencana alam sejak masa mudanya. Masya Allah, moga berkah ya Pak. Setelah selesai, kami pun pamitan untuk kembali ke pesantren Mabda Islam. Selepas sholat maghrib, kami ditunjukkan ke lokasi kami masak besar untuk besok sambil melewati gedung bersejarah di Mabda Islam. Gedung ini paling pertama kali dibangun loh. Nama gedungnya unik banget. Namanya Gedung 10.000. Dinamakan seperti itu karena ada sejarahnya. Gedung ini dibangun dengan gotong royong warga setempat. Mereka menyisihkan uang Rp10.000 setiap minggunya hingga terkumpul dan bisa membangun gedung ini. Masya Allah, keren banget ya warga-warganya. Selepas Isya, alhamdulillah kami diajak bakar-bakar dulu nih sahabat. Untuk membuat bumbunya, kami dibantu oleh anak santriwati Mabda. Walau kondisinya gerimis lembut, tapi tidak menyurutkan semangat kami untuk menyiapkan hidangan yang spesial ini. Masya Allah. Tidak lama bakaran pun jadi nih. Alhamdulillah. Abi Sandi, beliau Syekh pimpinan Mabda Islam beserta keluarganya pun ikut bergabung sambil menyantap bakaran yang nikmat. Ngobrol bersama, juga membicarakan hal ringan tentang pergerakan, keumatan dan lainnya. Lalu tidak berselang lama, tiba-tiba kami kedatangan Syekh Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur Yusuf atau yang bisa dipanggil Buya Syukur. Beliau pimpinan Majelis Az-Zikro Bogor, pengganti almarhum Ustadz Arifin Ilham. Ternyata beliau ketepatan ke Mabda Islam karena besoknya di sini akan mengadakan zikrul ghafilin, zikir bersama, dan mendoakan atas bencana longsor yang tengah melanda Sukabumi ini. Sambil lanjut makan dan ngobrol ringan, ditemani cuaca malam yang syahdu dengan kelap-kelip lampu kota dari ketinggian bukit, kami sangat menikmatinya sahabat. Masya Allah, alhamdulillah nikmatnya. Esok paginya kami mulai siap-siap. Kami sarapan dulu,
lanjut briefing sebentar untuk acara hari ini. Semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Kami langsung caw nih sahabat, pergi ke spot yang sudah disiapkan. Ya ampun, tiba-tiba lihat Kak Iqbal nyangkut aja di belakang mobil box kami. Hihihi. Ayo yuk kita mulai turunin alat tempur kita. Semangat. Duh, lihat deh, Pak Hadi lucu banget ya ternyata. Hihihi, bikin kita auto senyum semua lihat tingkah laku beliau. Tahu-tahu Kak Sauki muncul aja di atas mobil sambil teriak nawarin gorengan. Hahaha. Oh iya, kali ini kita dapat tambahan tenaga loh dari 2 cameo yang akan membantu kita di sini. Namanya Kak Fikri dan Kak Andi. Yeay, semangat kakak. Kami mulai menata-nata nih. Bismillah. Menu kami kali ini ada 3 ya sahabat. Salad buah, bakso komplit, dan es kuut timun. Kakak-kakak pesantren keliling mulai beraksi nih. Ada yang mulai mengupas dan memotong buah, memarutin keju, membersihkan alat-alat, mencuci sayuran. Semuanya saling membantu dan bekerja sama. Yeay. Wah, keren banget ya. Berhubung para santri semuanya sedang ada acara zikrul ghafilin di masjid, jadinya kali ini kami harus mengerjakan semuanya sendiri dulu. Bismillah, semoga lancar. Ada melon, semangka, pepaya, nanas, dan anggur. Semuanya kami potong-potong dan kami satukan di dalam wadah. Kami bagi menjadi 250 porsi lebih. Kami beri topping yogurt dan keju. Dan jadi deh, salad buah ala pesantren keliling. Yummy. Sekarang kita lanjut buat baksonya. Kami didihkan 6 galon air bersama bumbu dan tulang. Tak lupa tetelan sapinya biar makin jos. Lalu kita tunggu selama 4 jam. Sambil menunggu mendidih, kami menyiapkan teman baksonya. Ada sayuran pelengkap, mie, bihun, tahu, juga lontong tak ketinggalan biar makin mengenyangkan ya sahabat. Setelah mendidih, kami mulai memasukkan 1000 butir baksonya yang telah kami buat sendiri. Kami memasukkannya sedikit demi sedikit ya sahabat, karena kalau langsung semua bikin kuah yang mendidih itu menyiprat kemana-mana. Setelah 1 jam kemudian, butiran baksonya pun mulai mengapung. Tanda sudah matang nih sahabat. Wih, aduk-aduk. Awas panas loh Kak Aul. Wih, baksonya menari-nari di dalam panci raksasa kami nih sahabat. Nah, sekarang kita mulai memasukkan bahan pelengkap baksonya dan langsung kami tata-tata. Semangat ya Bu Arfi. Setelah itu, kami minta Kang Uyung untuk tes rasa dulu agar dapat dipastikan semuanya teracik dengan baik. Dan enak mantap kata Kang Uyung. Pak Hadi juga ikutan bergaya deh. Hahaha. Sudah ada 2 menu yang ready nih guys. Sekarang tinggal menyiapkan minuman segernya. Es kuut jadi andalan kita ya sahabat. Selain menyegarkan, es ini juga sehat dan gak bikin seret. Masya Allah, Kak Iqbal jadi peraciknya nih. Masukin semua sirupnya. Mantap. Masya Allah, alhamdulillah semuanya sudah jadi nih. Para santri pun telah selesai juga acara di masjidnya. Setelah sholat zuhur, mereka langsung berkumpul bersama kami. Mereka langsung berbaris nih sahabat. Tapi sebelum itu Kak Ervan dan Kak Sauki memberikan beberapa pertanyaan kuis. Lucu-lucu ya mereka sahabat. Dan Ustadz pengasuh Mabda Islam memberikan sambutan. Kami pun memberikan kenang-kenangan piagam penghargaan sebagai tanda tempat ini sudah pernah kami kunjungi. Alhamdulillah.
Lalu para santriwati pun kami arahkan terlebih dahulu untuk menyantap hidangan yang telah kami buat. Mereka kami minta untuk mengantri, lalu mengambil salad buah dan es kuutnya terlebih dahulu. Kemudian mereka membawanya ke tempat makan. Lalu mereka kembali lagi untuk mengantri mengambil baksonya. Jangan lupa tambahan kerupuk dan lontongnya agar makin kenyang. Hehehe, Masya Allah. Nah, selanjutnya giliran anak Solgan nih, alias anak soleh ganteng. Mereka kita kasih kuis dulu dan kemudian antri buat mengambil hidangan kami. Masya Allah, seneng banget ya ngelihat mereka bersemangat semua. Barakallah. Saat kami makan, tiba-tiba ada yang datang nih. Siapa ya? Oh, ternyata rombongan para Syekh Al-Mukarram yang mau melihat seperti apa kegiatan kami. Lalu Kak Ervan pun memperkenalkan kegiatan kami, kemudian meminta berkah doa dari beliau-beliau semua. Dimulai dari pimpinan Mabda Islam yaitu Abi Sandi, kemudian pimpinan Majelis Az-Zikro Bogor yaitu Buya Syukur. Juga doa Syekh dari Palestina. Masya Allah, Alhamdulillah. Kami pun mengajak beliau-beliau semua untuk melihat lebih dekat lagi seperti apa bakso yang kita buat dalam panci raksasa yang bisa buat berenang di dalamnya. Hahaha. Kemudian para syekh pun bersenda gurau sedikit bersama kami. Ternyata selera humor beliau-beliau ini lucu semua ya sahabat. Selesai makan, santri-santri mulai berdatangan ke perpustakaan keliling yang kami bawa ini. Lalu mereka membaca buku bersama. Wah, sepertinya inilah gambaran calon pemimpin, alim ulama, penerus bangsa. Insya Allah ya sahabat, amin. Tidak lama setelah itu, mereka tahu-tahu berkumpul. Ada apa ya kira-kira? Oh, ternyata Kak Rahmat lagi main sulap-sulapan nih dan menghibur para santri dengan trik-trik yang lincah loh. Sampai santri-santri terheran-heran, kok bisa gitu ya? Hehehe, Masya Allah. Setelah itu, kami arahkan santri untuk mulai cek kesehatan terlebih dahulu. Kak Hanif mengecek khusus Ikhwan dan Kak Fani mengecek untuk akhwatnya. Di mobil sehat yang kami bawa, para santri bahkan para pengajar di setiap pesantren yang kita kunjungi bisa mengecek kesehatan di sini ya. Insya Allah kami juga berikan suplemen vitamin sebagai tambahan nutrisi untuk mereka agar semua yang kami kunjungi bisa terus menjaga kesehatannya. Insya Allah, amin. Tak lama setelah itu, Kak Ervan ada ngobrol sedikit nih bersama rekan pengelola Edupark Mabda Islam bersama Kang Uyung untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Mabda Islam beserta unit usahanya yang mengelola belasan hektar tanah wakaf yang ada di sini. Masya Allah. Setelah itu kami berpamitan, kemudian menyempatkan untuk evaluasi kegiatan kami saat kami singgah untuk makan malam agar tidak kemalaman dan kami bisa beristirahat setelahnya. Doakan kami ya sahabat, semoga kami bisa mempertahankan semua yang baik-baik untuk kunjungan kami berikutnya. Amin. Oke sahabat, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Salam hangat selalu untuk kalian. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Sampai jumpa di kunjungan kami selanjutnya, insya Allah.
Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.